Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Alexandra Versa. Saya dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2024 dengan NPM 241302535. Di sini saya akan menjelaskan mind map yang sudah saya buat, yaitu materi tentang pasar modal. Baik, yang pertama, pengertian pasar modal. Jadi, pengertian pasar modal adalah aktivitas perdagangan berbagai instrumen keuangan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, atau bisa juga disebut suatu sistem keuangan yang mempertemukan antara investor dengan perusahaan atau institusi yang membutuhkan dana melalui mekanisme jual beli instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. Selanjutnya, tujuan pasar modal. Jadi, tujuan pasar modal adalah untuk menciptakan mekanisme pendanaan yang efisien dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pasar modal juga bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan memberikan alternatif investasi bagi masyarakat. Pasar modal juga mendorong pemerataan kepemilikan perusahaan di kalangan masyarakat serta berfungsi sebagai indikator kondisi perekonomian nasional. Melalui berbagai fungsi tersebut, jadi pasar modal ini menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, contoh pasar modal. Jadi contoh pasar modal yang terkenal di dunia antara lain ada New York Stock Exchange, Nasdaq, dan Tokyo Stock Exchange. Sementara di Indonesia, Bursa Efek Indonesia atau BEI merupakan contoh pasar modal utama yang mengelola perdagangan saham dan obligasi. Selanjutnya, fungsi pasar modal. Yang pertama, ada mendorong pertumbuhan bisnis melalui pendanaan yang mudah. Jadi, pasar modal akan memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk mendapatkan dana atau modal dari masyarakat atau investor tanpa harus bergantung pada pinjaman bank. Dengan pendanaan yang lebih mudah dan fleksibel ini, perusahaan bisa memperluas usahanya, membuka cabang baru, menambah kapasitas produksi, atau mengembangkan produk baru. Semua itu berkontribusi pada pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Yang kedua, ada mekanisme harga yang transparan atau pasar modal ini menyediakan mekanisme harga yang transparan. Jadi, pasar modal akan memungkinkan harga saham dan instrumen keuangan lainnya ditentukan secara terbuka berdasarkan permintaan dan penawaran. Setiap transaksi yang terjadi akan tercatat dan dapat diakses oleh publik sehingga semua pelaku pasar baik investor maupun perusahaan dapat melihat harga secara real time. Transparansi ini menciptakan keadilan dan kepercayaan karena harga mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya bukan ditentukan secara sepihak. Selanjutnya yang ketiga ada menjadi indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi bahwa kinerja pasar modal seperti naik turunnya indeks saham sering mencerminkan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Jika banyak perusahaan mencatatkan pertumbuhan laba dan harga saham naik, itu bisa menjadi tanda bahwa ekonomi sedang berkembang. Sebaliknya, jika pasar saham lesu atau banyak saham yang turun, hal itu bisa mencerminkan perlambatan ekonomi. Oleh karena itu, pasar modal sering digunakan oleh pemerintah, investor, dan analisis ekonomi sebagai alat untuk memantau kesehatan dan arah pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selanjutnya ada meningkatkan likuiditas aset. Jadi pasar modal memudahkan pemilik aset seperti saham atau obligasi untuk menjual atau mencairkan aset tersebut menjadi uang tunai dengan cepat dan harga yang wajar. Di pasar modal, karena banyaknya pembeli dan penjual yang aktif, transaksi bisa dengan lebih mudah dibandingkan jika menjual aset secara pribadi. Dengan begitu,
investor tidak kesulitan saat ingin mengubah investasinya menjadi uang tunai kapanpun dibutuhkan. Selanjutnya, manfaat bagi perekonomian. Di sini ada 3. Yang pertama itu memperkuat aktivitas ekonomi, kedua meningkatkan pendapatan bisnis, dan yang terakhir meningkatkan kesejahteraan umum. Selanjutnya ada pelaku pasar modal. Yang pertama ada emiten, yaitu perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi. Yang kedua ada investor, yaitu individu atau institusi yang membeli instrumen pasar modal. Yang ketiga ada perantara perdagangan efek, yaitu broker atau pialang yang menghubungkan antara investor dengan pasar modal. Selanjutnya, struktur pasar modal. Yang pertama ada regulator, yaitu pengawas resmi pasar modal. Di Indonesia, lembaga yang berperan sebagai regulator adalah Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua ada bursa efek, yaitu tempat perdagangan efek, contohnya seperti Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga ada lembaga penunjang pasar modal yang terdiri atas kustodian, lembaga clearing, dan manajer investasi. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan. Jadi, pasar modal merupakan bagian penting dalam sistem keuangan yang berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana jangka panjang bagi perusahaan dan pemerintah, serta sebagai tempat investasi bagi masyarakat. Melalui instrumen seperti saham dan obligasi, pasar modal membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan efisiensi alokasi dana dalam perekonomian. Selain itu, pasar modal juga mendorong transparansi dan tata kelola perusahaan yang lebih baik karena adanya regulasi dan pengawasan dari otoritas seperti OJK. Dengan peran strategis tersebut, pasar modal menjadi indikator kesehatan ekonomi dan pendorong pembangunan nasional. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.